ceritakan gimana cara sederhana supaya kita bisa memahami forex agar bisa profit konsisten. Karena saya percaya ini Kak Mel, kalau misal kita udah paham logikanya yang sederhana forex itu seperti apa, itu pasti kita akan bisa profit konsisten. Sama kalau Kak Mel kayak bisnis nih. Sekarang Kak Mel pernah bisnis nggak? Pernah bisnis kecil-kecilan tapi, Mas. Ah, ya bisnis kecilan. Semisal kalau Kak Amel sendiri nggak paham model bisnisnya, nggak paham produknya, nggak paham apa itu yang kita jual, bisa sukses nggak di sana? Enggak, belum tentu sih, Mas, karena harus Ya. paham juga. Heeh. Oke, jadi kita harus paham dulu bisnisnya itu seperti apa. Jangan sampai kita nggak tahu forex itu seperti apa, tiba-tiba kita masuk. Kalau kita masuk ya, ujung-ujungnya seperti yang cerita lama lah kita dengar orang bangkrut di bisnis ini, margin call dan lain sebagainya. Kalau saya lihat-lihat tuh bukan mereka nggak bukan mereka kayak ditipu atau apa ya, memang karena kurang paham dulu bisnis forex itu seperti apa. Karena nggak paham, terus ketemu mentor abal-abal, ketemu orang yang janjikan pasti profit, habis duitnya Kak Amel. Nah, itu kan salah satu yang harus kita hindarin. Dan itu salah satu tujuannya kita di Smart Trader ini untuk mengedukasi masyarakat. Supaya paham tentang bisnis forex nih Kak Amel. Nah, sebelum saya mulai, saya kasih disclaimer dulu nih buat Bapak Ibu semua. Semisal saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun juga untuk mengumpulkan dana investasi dalam bentuk apapun. Jadi, kalau misal Bapak atau Ibu ada nemu di Telegram pakai nama saya, terus janjikan pasti profit, fixed income, dan lain sebagainya, jangan pernah dihiraukan, itu pasti penipuan. Jadi, diblok aja ya. Nah, itu aja penting untuk disclaimer-nya. Nah, ini saya jelaskan pengertian forex dari benar-benar basic untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pemula di bisnis ini atau enggak baru masuk di bisnis forex atau enggak paham apa itu forex. Jadi ini, forex itu kan singkatan dari foreign exchange. Adalah suatu transaksi yang memperdagangkan mata uang di suatu negara terhadap mata uang lainnya. Contoh, Kak Amel. Saya punya US dollar nih Kak Amel. 1 US dollar 14.000. Saya jual ke Kak Amel 15.000 1 US dollar. Nah, saya kan untung kan? 5.000 kan? Nah, Mhm. transaksi yang saya lakukan itu namanya transaksi forex. Cuma bedanya, transaksi forex itu ada dua. Yang spot market yang kayak saya lakukan sama Kak Amel, atau yang di forward, atau enggak di futures, yang kita lakukan di dalam trading kita, yang kita pencet-pencet di HP-nya kita ini. Nah, ini salah satu transaksi futures. Nah, transaksi forex ini memiliki keunggulan, yaitu apa? Dia bisa berlangsung selama 24 jam. Beda sama saham. Saham nggak bisa 24 jam. Dan 5 kali 24 jam. Dulu ini salah satu perdagangan yang bisa 24 jam. Tapi kok sekarang udah nggak lagi. Ada kompetitornya. Tahu nggak Kak Amel apa yang bisa lebih dari yang kompetitor forex yang sama-sama 24 jam pasarnya buka? Apa tuh, Mas? Pasar kripto. Kripto itu 7 kali 24 jam. Kalau di forex kan masih 5 kali 24 jam. Kripto Oh, 7 kali 24 jam. Nah, cuma saya nggak akan bahas detail apa itu kripto, karena itu mungkin jadi next materi kita. Nah, ini contoh sederhana dan contoh nyata yang bisa kita lihat transaksi forex itu sebenarnya kayak gimana. Terus, yang kita pencet-pencet itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau kita paling gampangnya kalau saya jelasin ke orang awam, transaksi forex itu sama kayak kita melakukan jual beli mata uang di money changer. Cuma bedanya money changer-nya itu dipindahkan ke HP. Tetapi satu yang orang miskomunikasi, di money changer di spot market kita punya barang 1 banding 1. Punya 1 US dollar ditukar sama 15.000 rupiah. Nah, contoh kalau satu dolar sama dengan 15.000 ya. Kalau di pasar forex kita mengenal satuannya lot, di mana 1 lot itu setara sama 100.000 US dollar dan 1 lot emas setara sama 100 troy ounce. Nah, itu ada namanya leverage. Leverage itu daya ungkit. Kasarannya kayak gini deh. Eee, Leverage tuh kayak uang DP lah. Kak Amel mau beli 1 M, mau beli apa ya, kayak mau tuker dolar deh 1 M, tapi nggak punya uangnya. Gimana caranya? Ya udah DP aja deh mungkin 10%-nya, atau enggak 5%-nya. Itu kenapa bisa kayak gitu, itu karena ada namanya leverage. Nah, cuma teknis detailnya leverage mungkin kita akan kembali ke pengenalan MetaTrader 4 atau enggak MetaTrader Part 2. Ya Kak Mel ya, biar kita nggak
terlalu memanjang di penjelasannya. Sama kayak satu lot emas itu setara sama 100 troy ounce, di mana 100 troy ounce, di mana 1 troy ounce setara sama 31,1 gram. Nah, terus ini realitanya di bisnis forex yang mungkin banyak ditutup-tutupin sama sebagian orang. Pada dasarnya orang yang ingin belajar di bisnis forex ini, itu ekspektasi masuknya udah terlalu tinggi, Kak Mel. Contoh, orang deposit $100, ngarep mau untung $1.000. Deposit $100, mau untung $2.500. Ya sebenarnya bukan berarti nggak bisa, ya tetap bisa, ada kemungkinan itu. Cuma dari 30-40 kali trading itu berapa sih yang jadi segitu? Kan nggak semua transaksi bisa kayak gitu kan, Amel. Malah yang saya lihat dari 40-50 kali nyoba trading, yang berhasil, benar-benar berhasil, itu cuma 3-4 kali. Selebihnya rugi semua. Jadi kalau saya hitung, lebih banyak ruginya malahan. Nah, oleh sebab itu kita pentingnya belajar yang benar. Nggak usah kita punya ekspektasi ketinggian mau untung 2 kali lipat, 10 kali lipat, 30 kali lipat, gara-gara lihat TikTok, YouTube, orang pencet-pencet TikTok, terus bilang, wah ini terlalu murah. Nah itu jangan lah. Kita fokus aja lah. Untung, yang penting itu dalam forex itu bukan untung yang besar, tapi sekali pencet. Yang paling penting, untung konsisten meskipun kecil nggak apa-apa. Contoh, untung 5%, 10% sebulan. Itu udah gede loh, Kak Mel. Bener nggak? Betul, betul, betul. Kalau misalnya untung 100-200 ribu per bulan, terus Kak Amel bilang, terlalu kecil nih untungnya. Ya, kalau modalnya 1 juta kan lumayan kan? Bener nggak? Itu cari di God selokan kita juga nggak pernah nemu itu 100 ribu. Nah, bener nggak? Iya. Ini kita harus bersyukur berapapun juga kita dapat, tetap kumpulin pelan-pelan. Nanti akan ada saatnya uang kita tambah besar. Ketika uang kita udah tambah besar, skill kita ada, ya kesempatan bertemu peluang. Nah, itu kita bisa profit besar di sana. Itu aja tekniknya. Terus ini jenis-jenis currency. Biasanya orang selalu bingung, apa itu sih major pair, cross pair, exotic pair, itu apa? Kalau kita trader forex, pasti kita harus kenal namanya 3 jenis pair ini. Kenapa? Karena kalau satu orang bilang, Kak Amel, trading di mana? Ada yang bilang major pair, cross pair. Bingung Kak Amel. Nah, itu nggak boleh itu. Harus tahu. Karena kita transaksi di pasar forex, kalau kita bisnis sektor real, kita juga harus tahu dong produk yang kita jual. Benar nggak? Nah, sama juga kayak gini. Harus tahu produk yang kita jual. Nah, ini kalau major pair itu kasarannya semua mata uang di negara-negara maju yang dipasangkan dengan mata uang US dollar. Nah, kayak contoh Euro USD, USD Japanese Yen, GBP USD, USD Swiss franc, dan lain-lainnya. Pokoknya harus ada US dollarnya. Nah, ini contohnya major pair. Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, dan kawan-kawannya. Ini 8 nih, 2, 4, 5, 6, 7. Ini contoh major currency. Kalau kita kembali ke cross pair itu apa? Jadi cross pair itu adalah mata uang minor yang tidak dipasangkan dengan mata uang US dollar. Contohnya Euro GBP. Itu masuk cross pair karena nggak ada US dollarnya sama sekali. Ini contohnya. Contoh sederhana, kalau di pair Euro ada Euro GBP, Euro Swiss franc, Euro Kanada, Euro AUD, dan kawan-kawannya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang saya jelasin dulu. Mungkin Bapak Ibu banyak tanya, bedanya apa sih cross pair sama major pair? Kalau perbedaan yang paling jelas, yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada US dollar atau nggak ada US dollar. Tapi kalau dari sisi spread, dari sisi swap, itu lebih besar yang mana? Jawabannya lebih besar yang cross pair. Kenapa? Karena cross pair ini mata uang yang jarang diperdagangkan, makanya spread-nya melebar. Sedangkan mata uang yang ada US dollarnya kayak Euro USD, kenapa spread-nya kecil? Karena sering diperdagangkan. Itulah yang membuat US dollar itu Euro USD itu spread-nya paling kecil dibandingin, coba Bapak Ibu bandingin sama Kanada,
apa ya, AUD kan ada, GBP AUD, itu masih jauh beda. Nah, itu bedanya. Kalau saya lebih nyaman trading yang mana? Karena saya pakai fundamental, technical, dan sentimental, saya lihat pair apa yang berprospek ke depannya, di sana baru saya masuk. Nah, kalau exotic pair ini agak unik lagi. Exotic pair ini mata uang negara-negara berkembang yang laju ekonominya itu cukup tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya yang seperti udah saya jelaskan tadi. Contohnya kayak Indonesia itu masuk exotic pair. Nah, ini Euro Turki, terus USD Singapura dolar, USD Danish krona, kawan-kawannya deh, mata uang Afrika, terus Norwegia, peso, Hong Kong, Thailand, nah itu masuk exotic pair semuanya. Tapi kalau di MetaTrader 4 kayaknya jarang deh diperdagangin ini Kak Amel. Biasanya kita lebih sering transaksi itu major pair atau enggak exotic pair. Jujur saya nggak pernah transaksi exotic pair juga. Kenapa? Karena di exotic pair ini spread-nya lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya, daripada yang ini. Daripada yang cross pair sama major pair, daripada ini ya, lebih besar ini. Lebih besar yang ini. Ini Kamel, ini spread-nya bisa gila nih. Kenapa? Karena jarang ada orang transaksi di sana. Dibandingin cross pair sama major pair yang sering orang transaksikan, di sini lebih besar spread-nya. Nah, belum komisinya kan ada. Apa namanya? Swap. Ada swap. Swap-nya belum kita lihat. Cuma nggak saya saranin buat masuk lah. Tapi kalau ditanya, dari 3 ini mana sih lebih baik? Ini kan ada foto anak lagi bingung nih Kak Amel. Yang mana sih yang lebih baik daripada ketiga ini? Jawabannya kembali kepada diri Bapak Ibu sendiri, maunya trading di mana. Karena tiga-tiganya bisa memberikan profit yang maksimal selama kita tahu tekniknya. Tapi kalau untuk trader pemula, disarankan pilihlah major pair. Kenapa? Karena resiko dia untuk naik kencang ke atas sama turun kencang ke bawah itu lebih sedikit daripada exotic pair yang mungkin lebih agresif dalam tanda kutip ya. Nah, kalau major pair itu di samping itu likuiditasnya itu juga tinggi. Jadi ya mungkin dari sisi spread lebih kecil, terus mungkin komisi sama aja lah semua broker. Mungkin dari sisi swap lah, swapnya lebih kecil juga. Udah sih mungkin itu aja kalau ditanya kepada yang lebih baik, saya suruh saranin lebih baik latihan di major pair dibandingkan pair-pair yang lain. Oke, nah ini contoh sederhana aja ini. Quote currency sama Euro USD contoh perhitungan nyatanya. Kalau misalnya kalau kita buy Euro USD, itu artinya kita beli Euro dan nge-sell US dollar. Tapi kalau misalnya kita nge-sell Euro USD, artinya nge-sell Euro dan buy USD. Nah, mungkin ini penjelasannya terlalu teknis lah. Nah, mungkin sekian untuk pembawaan materi tentang dasar-dasar forex nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan tentang fundamental, teknik